Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya dengan saya Fatwa, dan kali ini kita akan lanjutkan cerita yang sudah diposting beberapa waktu yang lalu. Masih karya Edith Blyton yang berjudul Pulau Rahasia. Nah, sebelum ke ceritanya, silahkan di subscribe dulu channelnya, lalu dinyalakan notifikasinya supaya kalian bisa tahu updatean terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga di like, di subscribe, komen juga ya, dan di share. Baik, kita langsung ke ceritanya. Pulau Rahasia, karya Edith Blyton. Bab 4. Malam pertama di pulau. Kalau menurutmu, di manakah sebaiknya kita tidur? Tanya Peggy sambil memperhatikan lingkungan di sekitar kecil itu. Ya, kata Jack, kurasa sebaiknya di bawah pepohonan yang lebat. Jadi jika nanti hujan turun, kita tak akan terlalu basah. Tapi kurasa malam ini tidak akan hujan. Cuaca nampaknya tenang. Di sana ada 2 batang pohon besar yang rindang, kata Mike. Dia menuding ke suatu tempat yang berbatasan dengan seceruk. Bagaimana kalau kita mencari tempat di situ saja? Setuju, kata Jack. Kita harus mencari di tempat di dekatnya ada semak, supaya kita terlindung dari gangguan angin. Kita ke sana saja sekarang. Keempat anak itu mendatangi kedua pohon rindang itu yang perlahan, yang dahan-dahannya menggelantung hampir menyentuh tanah. Di bawahnya tumbuh lerumputan lembut. Enak rasanya berbaring di situ. Seempuk berbaring di atas kasur. Sedang di sisi utara ada semak berduri. Tempat ini rasanya sudah cocok, kata Jack. Peggy dan Nora, kalian tidur di sana. Di situ, yang ditumbuhi rumput tebal dan dikelilingi belukar. Sedang aku dan Mike di sebelah luarnya untuk menjaga. Tempat ini aman dari gangguan hujan. Tempat ini dinaungi pohon rindang. Ya, memang tempat ini bagus sekali, seru Nora bergembira. Menurut perasaan waktu itu, tidak ada tempat lain di dunia seindah tempat di tengah-tengah kehijauan tumbuhan hijau. Ia merebahkan diri di rumput. Wah, empuknya. Ada sesuatu yang berbau wangi di sini. Kau mencium bau tanaman rempah liar, Nora, kata Jack. Itu dia, tumbuh di tengah-tengah rumputan. Kau masih akan menciumnya sebelum kau terlelap nanti. Tapi rumput ini tak akan terasa begitu empuk lagi jika sudah beberapa jam kita berbaring di atasnya, kata Mike. Apakah tidak lebih baik jika di atasnya kita hamparkan daun pakis? Ya, memang, kata Jack. Yuk, kita ke bukit. Di sana banyak pakis. Kita ambil sebanyak-banyaknya, lalu kita jemur sampai kering. Semakin empuk pembaringan, semakin nyenyak pula tidur kita nanti. Asyik berbaring di atas rumput empuk yang dinaungi langit penuh bintang. Anak-anak naik ke bukit.
mengambil daun pakis sepemeluk dan membawanya ke tempat yang terang untuk menjemurnya sampai kering. Mereka juga mengambil tanaman padang yang mereka tebarkan tebal-tebal di atas pembaringan di bawah pohon. Empuk sekali kelihatannya. Tiupan angin tertahan semak yang mengelilingi. Sementara ranting-ranting di atas pohon kepala melambai-lambai, menimbulkan bunyi seperti bisikan lembut. Nah, sekarang tempat tidur kita sudah siap, kata Jack. Kini kita mencari tempat penyimpanan untuk barang-barang. Jangan terlalu jauh dari air, karena kita memerlukannya untuk mandi dan mencuci piring dan mangkok nanti. Sementara itu, anak-anak sudah lapar lagi. Mereka menghabiskan sisa kue tadi pagi, ditambah dengan roti yang diisi dengan air cheese yang dikupas sambil makan. Nanti malam kita makan lagi atau tidak ya? Tanya Mike. Kita minum coklat saja dengan sepotong kue lagi, kata Jack. Bekal kita jangan terlalu cepat habis. Besok aku akan memancing ikan. Bagaimana kalau kita mulai membangun pondok kita besok? Tanya Mike. Dia ingin melihat masuk Jack ketika ia mengatakan ia bisa membuat rumah. Ya, besok kita mulai membangunnya, kata Jack. Sekarang Peggy dan Nora mencuci bekas makan kita. Sementara aku dan Mike mencari tempat yang baik untuk menyimpan perbekalan. Sementara kedua anak perempuan itu pergi ke air untuk mencuci piring dan mangkuk, Jack dan Mike berjalan ke arah bukit sebelah atas pantai mereka, mencari tempat yang diinginkan. Di tempat itu ada busuk pasir yang sebelah atasnya ditumbuhi pohon yang sudah tua. Ranting-ranting pepohonan itu merunduk, sedangkan akar-akarnya bertonjolan karena tanah pasir di sekitar situ dihanyutkan air hujan. Di bawah akar-akar itu terdapat semacam gua dangkal. Nah, itu dia tempat yang kita cari, seru Jack bergembira. Nora, Peggy, coba cepat kemari. Coba lihat apa yang kami temukan. Peggy dan Nora datang berlari-lari. Wah, seru Peggy dengan gembira. Akar-akar besar yang melintang itu kita bisa jadikan rak untuk tempat piring, mangkuk, dan kaleng-kaleng makanan. Tempat itu mirip spen kecil. Nah, kalau begitu kalian ambil perbekalan kita dari pantai dan kalian aturkan rapi-rapi di sini, kata Jack pada Nora dan Peggy. Aku dan Mike sekarang ke sumber air di balik bukit untuk mengisi ceret ini. Sekaligus, kami akan melihat apakah ada mata air yang lebih dekat. Jauh juga kan, kalau kita harus ke balik hutan jika kita mengambil air. Bolehkah kami ikut? Tanya Peggy. Jangan, kalian harus mengatur barang-barang kita di sini, kata Jack. Itu harus dilakukan selekas mungkin, karena siapa tahu mungkin nanti hujan. Jangan sampai perbekalan kita rusak kena air hujan. Jack dan Mike pergi mendaki bukit yang terdapat di belakang ceruk. Peggy dan Nora sibuk mengatur barang-barang perbekalan di bawah pohon. Kemudian kedua anak laki-laki itu mencari mata air. Ternyata Mike yang berhasil. Sumber itu sangat kecil. Air yang jernih mengucur keluar dari sela batu dan mengalir seperti air terjun kecil ke bawah, menyusup ke sela-sela semak dan
lerumputan. Alirannya dapat dikenali dengan lerumputan tinggi yang tumbuh di kanannya. "Kurasa alirannya masuk ke danau," kata Mike. "Walau sumber ini sangat kecil, tapi airnya yang keluar bisa kita pakai untuk mengisi ceret. Tempat ini kan tidak sejauh sumber yang di balik bukit. Sumber itu akan berguna apabila kita nanti terpaksa tinggal di dalam gua selama musim dingin, karena letaknya berdekatan." Ceret diisi sampai penuh. Sangat menyenangkan rasanya berdiri di lereng bukit, menikmati kehangatan sinar matahari musim panas. Lebah dan kupu-kupu berterbangan di sisi mereka. Burung-burung berkicau. Dari arah air terdengar suara ayam-ayaman bersahut-sahutan. "Yuk kita ke atas bukit," kata Jack. "Aku ingin tahu apakah dari sana kita bisa melihat orang yang datang ke pulau." Kedua anak laki-laki itu mendaki bukit sampai ke puncaknya, lalu memandang berkeliling. Tapi mereka tidak melihat orang yang datang. Air sangat tenang, biru jernih warnanya. Anak-anak merasa seolah-olah mereka hanya sendiri saja di bumi. Setelah itu mereka turun lagi, sambil membawa ceret yang sudah diisi air. Nora dan Peggy menunjukkan dengan bangga betapa rapi mereka mengatur perbekalan. Akar-akar yang besar yang melintang dijadikan rak. Sedangkan rongga itu dijadikan tempat untuk menaruh berbagai peralatan, seperti kapak, pisau perburuan, palu, serta paku-paku dan macam-macam lagi. "Untungnya tempat ini selalu kering," kata Peggy. "Jadi cocok dijadikan sepen, apalagi letaknya begitu dekat dengan air." "Hei Jack, di manakah kita akan membangun pondok nanti?" Jack mengajak teman-temannya ke ujung barat ceruk itu, di mana ada pepohonan yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan kecil. Ia menerobos hutan itu, lalu menunjukkan tempat lapangan yang terdapat di tengah pepohonan. "Inilah tempat yang cocok," katanya. Tidak ada yang menyangka bahwa di sini ada pondok kecil apabila kita sudah selesai membangunnya. Hutan ini begitu lebat, ditumbuhi pepohonan, sehingga kurasa cuma kita saja berempat yang tahu bahwa orang bisa memasukinya. Mereka asyik berunding tentang pondok mereka, sampai akhirnya semua merasa capek. Setelah itu mereka kembali ke pantai. Jack mengusulkan untuk meminum coklat panas dan makan sepotong kue lagi. Dan setelah itu tidur. Ia menyalakan api unggun dibantu Mike. Di sekitar situ banyak terdapat ranting-ranting berserakan. Begitu pula kayu yang ukurannya lebih besar. Nyala api bergerak-gerak seperti menari-nari. Senang rasanya memperhatikan. Jack tidak bisa menggunakan kaca pembesarnya untuk menyalakan api, karena sinar matahari sudah tidak panas lagi. Saat itu sudah senja. Matahari sudah rendah letaknya di kaki langit sebelah barat. Karenanya Jack menyalakan api unggun dengan menggunakan korek api. Setelah itu ia menjerang air di atasnya. "Mulai besok lebih baik ceret kita gantungkan di ranting-ranting yang kita tegakkan membentuk segitiga di atas api," katanya. "Dengan begitu air akan lebih cepat mendidih." Tapi tidak ada yang peduli betapa lama air itu baru mendidih. Saat itu anak-anak berbaring mengendadah di pasir. Mereka menatap langit malam sambil mendengar bunyi kayu bergemertakan dimakan api.
Tercium bau asap kayu terbakar, berbaur dengan kewangian tumbuh-tumbuhan liar. Akhirnya uap air mengepul dari corong ceret. Terdengar bunyi gelegak air mendidih. Nora membuat minuman coklat yang kemudian dituangkan ke dalam 4 buah mangkuk. Kita tidak punya susu, katanya. Tapi kalau gula ada. Mereka meneguk minuman panas itu sambil mengunyah kue. Walau tanpa susu, rasanya mereka belum pernah minum coklat seenak saat itu. Aku senang melihat nyala api, kata Nora. Aduh Jack, kenapa kau padamkan lagi? Soalnya ada kemungkinan kita dicari orang malam ini, kata Jack. Dan asap yang mengepul di pulau ini akan menyebabkan tempat persembunyian kita ketahuan. Ayo, semuanya tidur semua. Besok kita akan bekerja keras. Peggy pergi ke air untuk mencuci mangkuk bekas minuman. Setelah itu, anak-anak masuk ke ruang tidur mereka yang hijau, beralaskan rumput dan pakis. Matahari sudah terbenam. Pulau itu diselubungi keremangan malam. Malam pertama di sini, kata Mike. Ia berdiri sambil memandang ke arah danau yang tenang. Hanya kita berempat saja yang ada di sini. Bahkan tidak ada atap yang menaungi. Tapi walau begitu, aku sangat bahagia. Aku juga, seru anak-anak yang lain. Lalu mereka masuk ke pembaringan mereka yang terlindung di balik kelebatan semak. Mereka merebahkan diri di situ tanpa berganti pakaian. Untuk apa? Mereka kan tidur di luar. Mike melemparkan selimut yang sudah lusuh kepada Peggy dan Nora. Selimuti tubuh kalian dengan itu. Malam ini kalian akan kedinginan karena baru pertama kali tidur di luar. Tapi kalian nanti tidak akan takut kan? Tidak, kan ada kalian berdua di dekat kami. Lagi pula, apa yang harus ditakuti di sini? Mereka berbaring di atas rerumputan empuk, lalu menyelimuti tubuh mereka dengan selimut. Hamparan daun pakis terasa lebih empuk dibandingkan dengan tempat tidur keras mereka di rumah. Peggy dan Nora tidur sambil berlangkuran. Mereka memejamkan mata. Dan sesaat kemudian mereka sudah terlelap. Tapi Mike dan Jack tidak secepat itu tertidur. Mereka berbaring di atas hamparan rumput dan pakis sambil memandang bunyi-bunyian malam. Terdengar suara seekor landak yang lewat. Di atas kepala nampak samar kelebatan sayap kelelawar mencari mangsa. Bau wangi tumbuhan liar menghambur kemana-mana. Seekor burung berkicau memperdengarkan suaranya yang merdu sambil bertengger di tengah rumputan tinggi di dekat air. Kicauannya dibalas burung sejenis. Jack, burung apa itu? Sejenis burung malam, katanya. Dan itu, sambungnya. Kau dengar suara memanggil-manggil itu? Itu suara burung hantu. Keduanya mendengarkan burung hantu itu berseru-seru selama beberapa saat. Ia mencari mangsa, kata Jack menjelaskan. Apa mangsanya? Tikus, kata Jack. Hei Mike, coba kau perhatikan bintang-bintang yang ada di langit. Begitu jauh kelihatannya, kata Mike sambil menatap langit malam yang penuh bintang yang berkelap-kelip. Kau baik hati Jack, mau mengajak kami ke pulau rahasiamu ini.
Bukan karena baik hati, tapi karena memang itu keinginanku dari semula. Kata Jack. Sekarang mudah-mudahan saja kita tidak ketahuan. Lalu dipaksa pulang lagi. Tapi akan kujamin, tidak akan ada yang bisa menemukan kita. Aku sudah menyusun rencana untuk itu. Tapi kata-katanya sudah tak terdengar lagi oleh Mike. Matanya terpejam. Ia tidak lagi melihat bintang-bintang. Burung hantu sudah tak didengarnya lagi karena ia sudah terlelap. Tidur pulas mimpi membangun pondok yang indah bersama Jack. Akhirnya Jack tertidur pula. Kelinci-kelinci bermunculan dari liang-liang mereka. Mereka seakan-akan heran melihat keempat anak yang sedang pulas tidur di atas rumput. Makhluk apakah mereka itu? Anak-anak tidur tanpa bergerak-gerak. Kelinci-kelinci akhirnya berani berkeliaran di dekat mereka sambil bermain-main. Pada suatu saat, seekor di antaranya tak sengaja lari melintas di atas tubuh Mike. Tapi anak itu tidak menyadarinya. Tidurnya sangat nyenyak. Ya, oke semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan updatean terbaru dari channel ini.